Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa iqtafa atharahu wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anakku sekalian, wal akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuji atas kebesaran dan ketinggiannya serta curahan nikmat, limpahan rahmat pada kita sekalian. Kembali pada malam hari ini, di malam Ahad, di malam ke-3 bulan Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kita hadir untuk sama-sama datang mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan sholat berjamaah dan guna kita duduk bermajlis di Riyadul Jannah, ya, di kebun dari kebun-kebun surga. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian lewat di kebun dari kebun-kebun surga, maka singgahlah. Farta'u, farta'u artinya ikatkanlah kendaraanmu, tambatkan kendaraanmu untuk singgah di tempat tersebut. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apakah sudah ada kebun surga di dunia ini? Yang mana yang dimaksudkan kebun surga? Kata Nabi SAW, majalisul zikr atau hilaqul zikr, halaqah zikr, majlis ilmu yang di sana diagungkan nama Allah dan mempelajari ad-din ini lebih mendalam untuk kita lebih cinta kepada Allah dan dicintainya. Dan ini mudah-mudahan di antara indikasi kerinduan kita akan kebun-kebun surga di akhirat kelak. Ya, kita sudah mau mencari kebun dari kebun-kebun surga di dunia ini sebelum kita berharap kita kelak akan berada di kebun-kebun surga di kampung akhirat kelak. Pelajaran kita adalah pembahasan kitab yang berjudul Riyadhus Shalihin, ya. Buku kita ini juga dinamakan oleh penulisnya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala dengan Riyadh As-Shalihin, tamannya, kebunnya orang-orang soleh. Kebunnya, tamannya orang-orang soleh. Diharapkan orang-orang soleh bisa menautkan hatinya, mendapatkan ketenangan, kenyamanan, ketentraman di kebunnya ini. Apa kebunnya orang-orang soleh? Min kalami Sayyidil Mursalin. Di dalamnya bukan buah yang kita petik, bukan buah yang kita nikmati, yang kita cicipi, tapi di dalamnya kita akan membaca dan menelaah sabda-sabda dari Sayyidul Mursalin, penghulu para rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang muslim mukmin yang hakiki, ketenangannya yang paling hakiki, puncak kebahagiaannya ketika dia dekat dengan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan kalam Sayyidil Mursalin, sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin sekalian, pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin ini di 2 pekan yang terakhir atau 2 pembahasan yang terakhir memasuki pembahasan tentang kitabul jihad, ya, tentang kitabul jihad. Dan pada pertemuan kita yang paling terakhir di malam Ahad pekan lalu, kita sudah membahas beberapa ayat-ayat firman-firman Allah yang dijadikan sebagai pengantar oleh Imam Nawawi sebelum menjelaskan dan menyebutkan kepada kita hadis-hadis yang berkaitan dengan persoalan keutamaan jihad fi sabilillah. Tersisa pada kita 1 ayat lagi, ya. Kita sudah membahas 5 ayat, ya, dalam kitab ini. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan ayat yang paling terakhir yang dicantumkan oleh Imam Nawawi rahimallahu taala terkait dengan keutamaan jihad fi sabilillah. Walaupun kita sudah katakan ini masih sebagian kecil dari sekian banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang persoalan jihad, hukum-hukumnya dan keutamaannya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan hadis yang kita akan bahas malam hari ini, kita baca dulu ayat yang terakhir yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff, ya, surat As-Saff, surat yang ke-61 di bagian-bagian yang terakhir dari surat ini, yaitu ayat ke-10 sampai 13, ya. Jadi surat As-Saff ini jumlah ayatnya 14, ya, jumlah ayatnya 14. Yang beliau kutipkan kepada kita ini adalah ayat ke-10 sampai ayat ke-13-nya. Dan surat As-Saff adalah satu surat yang memang menyebutkan tentang masalah perjuangan. Makanya dinamakan dengan Saff. Saff artinya barisan. Dan barisan itu umumnya kaum muslimin dalam ibadah ada 2 barisan yang paling mulia bagi kaum muslimin, yaitu barisan salat yang selalu kita berbaris bersaf-saf ketika menghadap Allah, sebagaimana saf-safnya para malaikat di hadapan Allah di langitnya. Maka kita pun di dunia ini ketika menghadap Allah salat secara berjamaah bersaf-saf, dan selalu kita saling ingat-ingatkan untuk meluruskan saf kita dalam beribadah kepada Allah. Dan saf kedua yang disyariatkan dan mulia ketika kita melakukannya adalah saf dalam perjuangan fi sabilillah, dan lebih khusus dalam jihad fi sabilillah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyan marsus. Kata Allah di surat Saff ini, Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yuqatiluna fi sabilih, yang berperang di jalannya, berjihad di jalannya. Tapi bukan sekedar berjihad saja, bukan cuma sekedar pergi berjuang mau-maunya dan sesuai dengan semangatnya, tapi Allah memuji, yang Allah cintai orang yang berjihad secara bersama-sama, dan bukan cuma sekedar bersama-sama, tapi soffan, soff yang teratur bagaikan bangunan yang kokoh, ya, ka'annahum bunyanum marsus, bagaikan bunyan, bangunan yang kokoh, ya. Berarti ya memang surat Saff ini memang menyebutkan tentang masalah jihad fisabilillah, ya. Apalagi kalau kita telah ayat-ayatnya menyebutkan tentang musuh-musuh Islam, ya. Disebutkan tentang walau karihal, ya, tentang musyrikun, tentang zalimun, tentang tentang kafirun, ya.
disebutkan itu ya, musuh-musuh Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat-ayat awal-awalnya ya tentang Musa, kaumnya fasikin ya. Lalu Isa disebutkan ya kaumnya yang zalimin. Kemudian mereka yang mau memadamkan cahaya Allah disebutkan dengan kafirin. Lalu Rasulullah mengangkat, Rasulullah SAW diutus untuk meninggikan agama Allah dan dikatakan walau karihal musyrikun ya, disebutkan 4 di situ ya, fasikin, lalu musyrik, fasikin, lalu kafirin, fasikin, lalu zalimin, kafirin dan musyrikin. Dan bagaimana orang beriman? Inilah Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman ya, wahai orang-orang yang beriman. Dan ini adalah satu di antara 89 ayat dalam Al-Quran yang memanggil orang-orang beriman ya, panggilan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Nida'ur Rahman li'ibadihil mu'minin. Dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu itu disebutkan sebanyak 89 kali, dan umumnya di awal-awal ayat, kecuali di surat Al-Ahzab ayat ke-56 yang mana ya ayyuhalladzina amanunya berada di pertengahan ayatnya. Di sini ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, kata Allah, hal adullukum ala tijarah, maukah kalian, tawaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman, adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang satu tijarah, satu jual beli, satu bisnis, satu perdagangan yang tunjikum min adzabin alim. Tijarah, perdagangan, mungkin bisa ke belakang dulu ya. Ya. Tijarah, perdagangan, bisnis, jual beli disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Dan kadang tijarah yang dimaksudkan adalah tijarah sebagaimana yang kita pahami, jual beli. Jual beli yang di sana ada untung ruginya dalam hal kita mencari nafkah yang halal. Dan kadang tijarah dalam makna yang lebih mulia daripada sekedar perdagangan duniawi. Dan ini yang sebagaimana yang disebutkan dalam ayat kita ini. Dan tijarah pada dasarnya hukumnya halal-halal saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan wa ahallallahu al-bay', halal itu perdagangan, halal itu jual beli. Namun kadang jual beli itu menjadi sesuatu yang dikecam, sesuatu yang tercela ketika tijarah kita itu, perdagangan kita itu, jual beli kita membuat kita lalai dari ibadah kepada Allah. Ya, sampai-sampai Allah sebutkan dalam surat Al-Jumu'ah, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan imfaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Ya, kata Allah, mereka-mereka itu kalau melihat tijarah, dan itu di awal-awal ya, ketika baru saja sholat Jumat dan khutbah Jumat disyariatkan, mereka kalau melihat tijarah, melihat perdagangan dan jual beli, tarakuka qa'ima, mereka meninggalkan kamu wahai Muhammad berdiri sendiri berkhutbah ya. Ini terkait dengan ketika Rasulullah sedang berkhutbah, lalu ada kafilah perdagangan yang lewat, maka sebagian meninggalkan Rasulullah, kecuali mungkin ya, sebagian dalam hadis Jabir mengatakan ada tinggal 12-an saja para sahabat yang tetap ya di masjid mendengarkan khutbah Rasulullah. Sebaliknya yang lainnya pada keluar. Lalu Allah ingatkan ya, karena mungkin waktu itu belum ada hukum yang tegas, maka sebagian belum faham. Maka Allah mengatakan qul, katakan wahai Muhammad,
Ma'indallah, apa yang Allah siapkan dari pahala hadir salat Jumat, hadir khutbah Jumat, itu lebih baik daripada apa yang kalian cari dari bisnis-bisnis kalian. Khairun minal lahwi wa minat tijarah. Wallah, dan Allah khairul raziqin, dialah pemberi rezeki yang terbaik. Makanya ketika Allah memerintahkan salat Jumat, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita siap-siap salat Jumat dan tinggalkan semua perdagangan jual beli. Lupakan dulu untuk sementara bisnis kita. Jangan kita sibuk untuk ikut dengan khutbah Jumat lalu masih juga sibuk dengan bisnis kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai', ya. Cepat pergi menghadiri zikrullah. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan zikrullah yang dimaksudkan mendengarkan khutbah Jumat, ya, bukan cuma salat Jumat, ya, tapi mendengarkan khutbah Jumat. Karena itu mendengarkan khutbah Jumat mesti juga kita hadiri. Dan wazarul bai', tinggalkan bisnis kita, tinggalkan perdagangan kita, tinggalkan jual beli kita. Nah, jadi dia menjadi tercelah yang tadinya halal tapi menyebabkan kita lupa dan terhalangi untuk konsen dalam beribadah, maka itu menjadi tercela. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kalian dilalaikan oleh harta-harta kalian, oleh anak-anak kalian dari berzikir kepada Allah. Yang Allah puji mereka-mereka yang bisa memadukan antara kebaikan ini. Mereka berbisnis, aktif mencari rezeki yang halal, namun sesuai dengan porsinya dan sesuai dengan waktu yang Allah berikan. Ketika saatnya berbisnis, saatnya berjual beli, silahkan. Tapi kapan datang panggilan Allah, tinggalkan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka-mereka yang memahami apa yang Allah inginkan kepada mereka. Dalam surat An-Nur, Allah menyebutkan tentang orang-orang yang rajin ke masjid. Mereka-mereka itu adalah rijalun la tulhihim tijarah wala bai' an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Mereka-mereka adalah rijal, laki-laki yang betul-betul laki-laki. Gimana mereka itu? La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka tidak dilalaikan, la tulhihim tijarah, oleh bisnis mereka, perdagangan mereka, wala bai' dan jual beli mereka, an dzikrillah, dari berzikir kepada Allah. Dan zikir kepada Allah yang dimaksudkan adalah melaksanakan salat secara berjamaah, ya. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan ayat ini, lalu beliau tafsirkan dengan beberapa dalil-dalil hadis bagaimana para sahabat ketika berjual beli lalu datang panggilan azan, maka mereka meninggalkan semuanya untuk menjawab panggilan azan. Itulah yang Allah puji, rijalun la tulhim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka juga orang yang cari harta yang halal, aktif jual beli, mencari nafkah yang halal untuk anak-anak dan keluarga mereka. Tapi kapan datang panggilan Allah, mereka tidak dilalaikan, tidak disibukkan, tidak tenggelam dengan jual belinya sampai lupa untuk hadir ke masjid menghadiri salat secara berjamaah. Itu tijarah Allah sebutkan. Dan termasuk tijarah yang dilarang adalah tijarah yang membuat kita takut untuk berjuang fisabilillah, takut untuk berjihad. Ya, dalam surat At-Taubah ayat ke-24 Allah mengatakan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinul lati tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Allah katakanlah wahai Muhammad kepada mereka-mereka itu, kalau saja orang tua kalian, bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian secara umum, lalu harta-harta kalian yang kalian telah
usahakan dan kalian telah peroleh, dan bisnis kalian, jual beli kalian, dan tempat tinggal kalian yang kalian tentram di dalamnya. Kedelapan ini lebih kalian cintai daripada Allah, daripada Rasulnya, dan daripada berjihad fisabilillah. Fatarabbasu, hati-hati, tunggu saatnya sampai datang Allah, datang mendatangkan bi amrihi, kata ulama kita, yaitu mendatangkan adab yang sangat pedih, ya, siksaan yang sangat keras. Dan sebagian ulama tafsir mengatakan ini ayat yang paling berbahaya karena tidak disebutkan apa siksanya, tapi dibilang tunggu saja. Ini ancaman yang sangat berat, ya, ancaman yang sangat menakutkan. Allah menyuruh kita berhati-hati dan menunggu datangnya siksa yang kita tidak ketahui. Dan suatu hukuman ketika tidak disebutkan itu lebih berbahaya daripada hukuman ketika sudah disebutkan. Ya kan ada orang, ya kalau dia sudah tahu hukumannya gini, dia bisa prediksikan, saya bisa, ya kira-kira gini yang saya akan caranya untuk menghadapinya. Tapi kalau tidak disebutkan, maka itu lebih menakutkan. Ini Allah ancamkan kepada mereka-mereka yang mendahulukan 8 hal dibandingkan Allah, Rasulnya, dan jihad. Salah satunya adalah tijaratun takhshawna kasada, ya, yaitu perdagangan yang kalian takuti kerugiannya, ya. Jadi kalian takut kalau pergi berjihad rugi saya, gimana dengan bisnis saya, siapa yang urus, siapa yang tangani nanti, sampai kalian mengatakan tidak bisa, ya afwan, tidak bisa saya pergi berjuang. Ya, kapan kita masih mengutamakan seperti itu? Tunggu saja, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, akan datang siksanya. Dan tijarah kadang disebutkan untuk sesuatu yang mungkin kita tidak pahami sebagai tijarah, karena kita tidak mendapatkan untung duniawi secara langsung, padahal dia sebenarnya tijarah yang paling mulia, ya. Jadi Allah kadang berbicara tentang tijarah yang mungkin bisnis jual beli itu tidak kita fahami seperti yang kita ketahui dalam bahasa bisnis hari ini, tapi ternyata itulah tijarah yang sesungguhnya. Allah katakan dalam surat Saba atau dalam surat Fatir, innal ladzina yadluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, kata Allah, orang-orang yang saban hari selalu saja rutin membaca Al-Quran, yatluna kitaballah, menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada dia, entah secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Mereka yang semacam itu, ini kan bagi orang bukan bisnis, tidak mendatangkan langsung uang yang banyak ketika kita lakukan, tapi kata Allah, orang yang semacam itulah yarjuna tijaratan lan tabur, dia akan mengharapkan perdagangan yang tidak ada ruginya sama sekali. Nah, ini tawaran yang untuk kita menjadi pebisnis tanpa rugi sama sekali. Siapa saja yang berbisnis hari ini pernah merasakan kerugian. Orang-orang sukses ketika berbicara bagaimana pengalaman mereka ketika awal merintis bisnis mereka, jual beli perdagangan mereka, banyak kita dengarkan bagaimana dia jatuh bangun dalam bisnis mereka, pernah rugi. Tapi kalau mau tijarah yang lan tabur, maka lakukan ini, ya. Mungkin tidak kita fahami sebagai tijarah, tapi di sisi Allah dia adalah keberuntungan yang sangat besar. Dan di antara tijarah yang sangat tinggi nilainya, apa yang kita baca di ayat tentang jihad juga di pekan lalu, apa itu? Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya, kita telah dibeli oleh Allah. Kita ini sudah melaksanakan, kalau kita betul-betul beriman, ya, kita sudah melaksanakan transaksi jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mau tidak kita termasuk orang yang beriman ini? Allah telah membeli kita dan kita telah siap menjual diri kita. Apa yang kita jual kepada Allah? Kita jual jiwa dan harta kita. Lalu apa yang Allah akan berikan kepada kita? Jannah, surganya. Jadi tijarah yang terbaik. Fastabshiru, ya, dalam ayat-ayat pertengahannya, fastabshiru bi bai'ikumul ladzi
bay'tum bih, ya, maka bergembiralah dengan perdagangan jual beli yang telah kamu lakukan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Transaksi jual beli yang terbaik ketika kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga yang dimaksudkan dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum. Ketika kita bingung-bingung tijarah apa yang paling bagus untuk kita, maka di sini kata Allah, hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian ala tijaratin, tentang perdagangan. Dan perdagangan ini tunjikum min azabin alim. Jadi bukan cuma kebahagiaan dunia saja, tapi menyelamatkan kalian dari azab yang pedih di akhirat kelak. Lalu Allah mengatakan tu'minuna billah. Kata ulama tafsir kita, tidak disebutkan di sini Allah menunggu jawaban, tapi tampaknya ya, ketika Allah telah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim, orang-orang beriman langsung mengatakan na'am ya Allah, ajal ya Allah, siap ya Allah, kami siap untuk kamu tunjukkan kepada kami, tolong tunjukkan kepada kami ya Allah, apa itu perdagangan jual beli yang bisa menyelamatkan kami dari azabmu yang pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala merinci cara kita untuk bisa berjual beli dengan Allah dan mendapatkan keberuntungan jauh dari siksa Allah. Tu'minuna billahi wa rasulih. Ini syarat pertama ya, iman kepada Allah dan Rasulnya. Karena apapun amalan kita, besar bagaimanapun perjuangan kita, kalau tidak didasari dengan keimanan, tidak ada harganya. Maka syarat paling utama adalah tu'minuna billahi wa rasulih, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, kalian berjihad fi sabilillah dengan menyerahkan harta-harta kalian dan diri-diri kalian, fisik-fisik kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian kalau kalian betul-betul tahu ya. Artinya, kapan kita masih merasa berat, kapan kita belum setuju, belum siap bertransaksi dengan Allah dengan tawaran ini, berarti kita belum berilmu yang hakiki, belum sempurna keilmuan kita. Karena kalau kita berilmu yang benar, maka kita akan siap dan yakin percaya akan kebenaran tawaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita akan dapatkan kalau kita sudah melakukan ini? Kata Allah selanjutnya, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kita akan dapatkan apa? Yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa-dosa kita, maghfirah Allah, dan dimasukkan ke dalam surga. Bukankah ini dakwah yang memang telah Allah lakukan kepada kita? Allah Subhanahu wa taala berdakwah kepada kita, wallahu yad'u ila daris salam. Memang Allah mendakwahi kita untuk menuju ke Darussalam, ke surganya. Apa sebenarnya yang paling penting untuk kita datangi? Panggilan Allah kepada sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Jadi yang selalu Allah panggil kita itu dua saja, menuju dua hal, yaitu maghfirahnya Allah, pengampunan Allah, dan surganya. Jadi sebelum surga kita harus dulu diampuni oleh Allah. Inilah yang kita akan dapatkan kalau kita menjawab panggilan ini. Yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa-dosa kita. Lalu setelah itu wa yudkhilkum jannatin tajri, yang mengalir padanya sungai-sungai di bawahnya. Ya, jadi jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang tajrinya ini apa? Jannahnya atau anharnya? Anharnya ya, bukan jannahnya ya. Maka kesalahan biasa qari kalau membaca jannatin tajri, lalu dia wakaf di situ ya. Lalu nanti min tahtihal anhar. Padahal bukan ya, bukan jannahnya, bukan kebunnya yang berlari berjalan, tapi anharnya, tajri min tahtiyal anharu ya. Jadi kita ditawarkan untuk
untuk mendapatkan kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya. Tentu saja tidak sama dengan kebun-kebun di dunia yang ada juga mengalir sungai-sungai. Ya. Kan biasa ada kita, kalau kita bilang gambarannya sudah difahami, ya insya Allah saya nanti juga mau membuat kebun yang di dalamnya di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya. Atau mungkin ketika kita bacanya, oh kayaknya yang seperti di situ ya, ya di tempat sana yang saya pernah datang itu, yang kebun-kebun yang indahnya masya Allah di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya. Itu tidak seperti itu. Ya. Surga itu ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Ya. Surga itu tidak pernah disaksikan keindahannya, tidak pernah juga didengarkan keindahannya, bahkan tidak pernah terbetik di benak. Ya. Jadi seandainya kita mau mengilustrasikan surga itu, bilang begini, mungkin kita buat pemandangan yang paling indah yang tidak ada di dunia ini, ya, maka itu belum surga itu. Ya, bagaimanapun indahnya, ya, indah pendengaran kita, indah pemandangan kita, bahkan sudah bahagia hati kita kalau membayangkan seperti itu belum dengan apa yang ada dalam surga. Lalu kata Allah, wa masakina thayyibatan fi jannati adn, dan tempat tinggal yang sangat bagus di surga Aden. Masakin jamak dari maskan, tempat-tempat tinggal, ya, rumah-rumah, istana, ya, istana di surga. Kalau surga itu semuanya istana, ya, yang semuanya terbuat dari emas dan perak, ya. Ya, emas dan perak. Ada enggak ya rumah yang terbuat dari emas dan perak? Kalau ada, mungkin ada ya. Kalau ada pun emasnya dunia, ya, peraknya dunia. Di sana beda, emasnya akhirat, ya, dan peraknya akhirat. Dan juga lu'lu' wal marjan, ya, bata-batanya ya dari permata-permata berlian dengan kualitas yang terbaik, dan turbahnya, tanah-tanahnya dari za'faran, ya, dan semua fasilitas yang tidak pernah kita saksikan di dunia ini, ya. Karena itu, ya, kadang kita cuma butuh kesabaran saja, ya. Mungkin di dunia belum kita dapatkan itu, tapi kita yakin insya Allah kalau kita betul-betul beriman dan beramal soleh dan tidak syirik kepada Allah, maka suatu saat kita akan tinggal di rumah yang terbaik di akhirat kelak. Wa masakina thayyibatan fi jannati adn, dalika, ya, kata Allah Subhanahu wa taala di surga Aden. Ya, kata ulama kita disebutkan surga Aden karena dia akan terus tinggal di sana, ya, dan tidak akan pindah-pindah, ya, tidak akan pindah-pindah, ya, mereka akan tinggal dan tidak akan memikirkan lagi untuk pindah darinya, walaupun ya dia berhak untuk jalan-jalan nanti di surga, ya, dia berhak untuk jalan-jalan di surga, tapi bukan karena tidak betah di rumahnya, ya, tapi karena memang dia juga mendapatkan kesempatan untuk keliling-keliling di surga. Tapi rumahnya, ya, adalah rumah yang tidak diharapkan hiwala, tidak diharapkan berpindah-pindah. Ya, kan sebagian orang kadang selama hidup di dunia ini yang cuma 60 tahun, berapa tahun, sudah berapa kali pindah-pindah, ya. Entah karena memang dia bosan atau memang karena terpaksa, ya, sudah habis masa kontraknya umpamanya, ya. Tapi ada juga memang karena bosan saja. Dia sudah tinggal di perumahan yang elit, subhanallah, masya Allah, ya, tapi masih mau lagi pindah yang lain, pindah yang lain. Nah, itu memang begitulah rumah dunia, ya. Adapun rumah akhirat, ya, tidak ada mengharapkan hiwala, ya, tidak mau pindah-pindah lagi darinya. Fi jannati adn, dalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung, ya, itulah kemenangan yang dalikal fawzul azim, dalikal fawzul mubin, ya. Inilah kemenangan yang sesungguhnya, kesuksesan yang sesungguhnya. Lalu kata Allah, itu kan janji akhirat. Lalu kalau di dunia ini gimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ukhra tuhibbunaha, dan selain yang telah dijanjikan tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita awalnya adalah pahala akhirat. Karena ini harus menjadi cita-cita kita yang paling besar. Tujuan kita dalam berjuang itu untuk mendapatkan surga Allah. Tapi tidak apa-apa, tidak mengapa jika kita juga sudah mengharapkan kemenangan duniawi sebelum kemenangan ukhrawi.
Maka kata Allah, wa ukhra, dan selainnya kalian juga akan mendapatkan tuhibbunaha, yang kalian suka, untuk kalian juga dapatkan nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya, kata Allah, selain itu kalian juga akan mendapatkan nasrun minallahi, kemenangan dari Allah, wa fathun qarib, dan penaklukan terhadap musuh-musuh kalian dalam waktu yang dekat. Ya. Makanya ini yang dinamakan kita mendapatkan husnayain, ya, dua kebaikan, kemenangan di dunia dan terlebih lagi kemenangan di akhirat. Ini yang paling ideal. Dan kadang-kadang belum kita mendapatkan kemenangan dalam ukuran-ukuran duniawi, ya, kita mungkin terbunuh, ya, bagaimana yang kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, berapa banyak di antara mereka menjadi syuhada, bagaimana berapa banyak mereka jadi, ya, korban-korban kebiadaban Zionis Israel. Ya, bagi kita mungkin sebagian mereka gagal, mereka kalah, ya, mereka tidak menang. Tapi pada hakikatnya mereka menang dalam makna yang lain, karena kemenangan itu kadang dengan mati dalam kebaikan, ya, mati dalam kebaikan. Itulah makna ihdal husnain, mati syahid itu sudah, dan hidupnya hidup yang mulia, ya. Makanya Rasulullah bilang, ajari kepada kita doa kalau kita melihat saudara kita pakai baju baru. Apa dibilang? Ish hamidan wa mut syahida. Ish hamidan wa mut syahida, ya. Yang dikenal ish kariman wa mut syahida, tapi sebenarnya dalam lafaz hadis ish hamidan wa mut syahida. Seorang mukmin itu kalau hidupnya dalam keadaan hidup yang terpuji. Gimana hidup yang terpuji? Hidup di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan aturan syariat. Dan kalau matinya pun mati yang mulia, mati syahid, ya, sehingga tidak ada persoalan bagi seorang mujahid fisabilillah, bagi seorang pejuang. Kalau dia hidup, alhamdulillah, hidup masih kesempatan untuk menanam sebanyak-banyak kebaikan-kebaikan yang akan dia tuai nanti di akhirat. Kesempatan Allah masih memanjangkan umur kita untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan. Dan kalau kita mati pun tidak ada masalah, karena mati yang kita dapatkanlah mati yang terbaik, mati syahid fisabilillah, ya. Karena itu Bara' bin Malik ketika mendapatkan kematiannya, beliau bilang apa? Fuztu wa rabbil Ka'bah. Fuztu, saya sudah bahagia, menang demi pemilik Ka'bah. Padahal waktu itu dia justru mati, tapi mati syahid. Maka beliau bilang, inilah kemenangan yang dicari-cari. Jadi wa ukhra tuhibuna nasrun minallah wa fathun qarib. Tapi bagi sahabat-sahabat para mujahidin yang sempat merasakan kemenangan, penaklukan terhadap musuh-musuh, itulah kemenangan yang awal sebelum kemenangan yang hakiki di akhirat kelak. Kata Allah, wa basyiril mu'minin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, mereka-mereka yang berjihad fi sabilillah, ya. Wa basyiril, dan ini sama, kata-kata wa basyiril mu'minin sama dengan apa? Firman Allah juga dalam surat At-Taubah, ya. Surat At-Taubah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, ya. Allah Subhanahu wa taala juga tutup, ya, nanti, ya, dengan mereka-mereka, ya, bahwasanya orang-orang yang beriman, mereka-mereka itu yang at-taibuna al-abiduna al-hamiduna, ya, as-sajiduna ar-raki'una as-sa'ihuna as-sajiduna ar-raki'un, ya, al-hamidun, dan seterusnya, ya. Lalu Allah tutup dengan wa basyiril mu'minin, ya, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman. Ya, sekira dazan, ya. Ya. Sebenarnya kita mau bahas hadis-hadisnya, biar cukup dulu, nanti insyaallah supaya kita tidak terburu-buru dalam pembahasan hadisnya, kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Ya, ya. Pertanyaan pertama, berdiri Ki, kita lihat, berdiri Ki, kita lihat orang yang angkat tangan.
Dan pertama, berapa ayat yang kita bahas dan hadis yang kita bahas malam ini? Fadhal. Berapa ayat dan berapa hadis? Ada? Tidak ada. Masya Allah. Kaisar, 1 ayat. Hadis? Hah? 1 juga? Ya, tadi saya niatkan bahas 1 hadis, tapi tidak terwujud niat itu. Ya. Jadi tidak sempat bahas hadis, ayat sih. Ya. Tapi fadal, Kaisar, ya, Masya Allah. Ini Kaisar, ya, selalu hadir bermajelis. Masya Allah, barakallahu fiik. Dan kedua, kita bilang bahas 1 ayat. Sebenarnya bukan 1 ayat itu yang kita bahas ya, tapi beberapa ayat dalam 1 surat penggalan ya. Nah, pertanyaannya, ayat keberapa sampai ayat keberapa yang kita bahas dalam, dan apa nama suratnya ya, dan ayat keberapa dan surat keberapa? Yang songkok hitam, banyak yang songkok hitam. Oh ya, yang sana. Iya, silakan. Surat apa? Surat keberapa dan ayat keberapa? Ya. Surat As-Saff. Surat keberapa? Surat As-Saff 61 ayat berapa? 10 sampai 13. Ya, Masya Allah. Betul ya? Betul. Tafadhal. Ya. Tafadhal, singkit. Ya. Ya. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.